Shalom. Salam. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar di akhir bulan ini? Baik-baik semua. Adakah yang khawatir karena dompetnya sudah kosong? Tapi kita percaya bahwa kita selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Hidup banyak pergumulan, tapi Tuhan tidak pernah dikalahkan oleh pergumulan kita. Amin. Tuhan selalu memberikan kemenangan bagi kita semua. Itu sebabnya kita bersyukur kalau ada di ujung bulan Oktober ini, itu semua karena kekuatan dari Tuhan buat kita semua. Amin. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya siapkan untuk kita semua dari kitab Yesaya 40 ayat yang ke-29. Ya. Yesaya 40 ayat yang ke-29. Bisa ditayangkan slide-nya? Yesaya 40 ayat 29. Mudah-mudahan dia bisa terbuka. Oh, ada di slide sana. Jangan buka Alkitab dulu. Ada di slide saya, supaya jangan terganggu saya nanti. Oke. Bentar ya. Ya. Kita akan baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Demikian firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Dan topik yang akan kita renungkan bersama di pagi ini ialah tentang proses yang mengubahkan hidup kita. Tema kita pagi ini, proses yang mengubahkan hidup kita. Amin. Semua sudah berubah? Proses. Betul. Semua sudah berubah? Sedang diproses ya. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berada pada Minggu Reformasi. Dalam catatan sejarah gereja, bulan Oktober adalah bulan di mana gereja dalam sejarahnya mengalami suatu reformasi dari satu tatanan kepada tatanan yang lain. Dan tentu tanggal 31 Oktober itu merupakan hari di mana reformasi gereja terjadi. Amin. Tentu terjadinya reformasi gereja pasti ada latarnya. Betul ya? Tapi saya tidak akan bahas itu. Yang ingin saya tegaskan buat kita semua pada kesempatan ini ialah bahwa salah satu moto yang sangat penting dan terkenal dari para reformator gereja terkait dengan perubahan gereja, yaitu Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Tahu artinya? Saya ulangi. Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Artinya, gereja yang diperbarui selalu memperbarui dirinya sesuai dengan firman Allah. Amin. Jadi gereja harus terus-menerus memperbaharui dirinya berdasarkan kebenaran firman Allah. Jadi Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Ya, gereja yang diperbarui selalu memperbarui dirinya sesuai dengan firman Allah. Bukan sesuai dengan dunia ini. Dunia juga mengalami perubahan. Dan seorang teolog mengatakan bahwa gereja hari-hari ini bukan lagi menarik dunia untuk berubah ke arah gereja. Tapi justru gereja ditarik untuk mengalami perubahan sesuai dengan cara dunia. Mulai dari cara bicaranya, mulai dari sikapnya, mulai dari lifestyle-nya. Semua sekarang ini dunia menarik gereja supaya gereja tampil seperti dunia. Itu kata seorang teolog. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Ecclesia Reformata Semper Reformanda Est. Gereja harus selalu mereformasi dirinya, ya. Dan mau tidak mau, suka atau tidak suka, maka Anda dan saya, kita semua sedang dalam proses untuk terus mengalami perubahan. Amin. Itu sebabnya ada 5 atau Pancasola.
yang digaungkan oleh para reformator terkait dengan bagaimana gereja mengalami perubahan. Ya, Pancasola ini atau 5 sola ini, yang pertama itu sola gratia, yang artinya bahwa hanya oleh anugerah Allah kita diselamatkan. Itu sola gratia. Hanya oleh anugerah Allah kita diselamatkan. Ini muncul oleh karena pada saat itu berkembang pemahaman bahwa orang diselamatkan karena surat indulgencia, atau ada persembahan-persembahan yang diberikan. Sehingga para reformator oleh pertolongan Tuhan mengkritik, sesungguhnya keselamatan yang dimiliki bukan karena perbuatan baik, tapi itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Fondasinya, landasan teologisnya adalah Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Ada yang hafal? Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan? Terus jangan ada yang. Jadi sola gratia, kita diselamatkan oleh anugerah. Itu sola yang pertama. Sola yang kedua, sola fide, yang artinya hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Roma 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kemudian sola yang ketiga, yaitu sola Kristo atau sola Kristus. Ya, Kristo bukan anaknya Pak Sinioringo ya. Sola Kristo artinya hanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya yang sanggup menyelamatkan dan memulihkan relasi kita dengan Bapa di sorga. Amin. Yohanes 14 ayat 6. Hafal semuanya. Yesus berkata, akulah. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak. Jadi sola Kristo atau sola Kristus artinya bahwa Yesus Kristus satu-satunya, tidak ada yang lain. Makanya Yohanes 14 itu mengunci. Tidak ada lagi nama yang lain. Nama Paulus, nama Yohanes, nama Markus, nama Maria, nama yang lain. Tidak ada lagi karena Yesus sudah menguncinya. Bahwa dialah satu-satunya jalan yang olehnya manusia bisa mengalami perdamaian dengan Allah. Dan dialah satu-satunya yang memastikan bahwa yang percaya kepada dia mati pasti masuk surga. Amin. Kemudian yang keempat, sola yang keempat, yaitu sola scriptura. Artinya bahwa hanya Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru, yang menjadi fondasi atau dasar dan sumber kebenaran absolut sebagai pengajaran iman dan penuntun bagi kita untuk bisa hidup benar di hadapan Allah. Tidak ada yang lain. Memang pada saat itu Alkitab itu disejajarkan dengan apa kata Paus. Bahkan kata Paus itu lebih tinggi dari apa kata Alkitab. Itu sebabnya reformasi hadir untuk menolak pandangan bahwa kata-kata Paus lebih tinggi dari Alkitab. Itu sebabnya ditolak. Lahirlah sola scriptura. Hanya Alkitab. Sebagai cara terbaik untuk bagaimana manusia bisa hidup benar di hadapan Allah. Dan Alkitab adalah firman Allah yang absolut. Tidak bisa salah. Kemudian sola yang terakhir, yaitu soli Deo Gloria. Ada nama soli Deo Gloria? ada. Soli Deo Gloria sihaan. Ya kan? Nah, artinya apa? Soli Deo Gloria itu artinya apapun yang kita katakan, apapun yang kita kerjakan, segalanya atau semuanya hanya untuk kemuliaan Allah. Amin. Hanya untuk kemuliaan Allah. Jadi Pak Sihaan kasih nama anaknya Soli Deo Gloria Sihaan. Artinya semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Roma pasal 11 ayat yang ke-36 bilang begini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria. 5 sola ini menjadi spirit ketika reformasi itu bergulir sampai hari ini.
Itu sebabnya tatanan ini terus digaungkan dalam seluruh gerak kehidupan gereja. Dan tidak ada yang bisa merubah Pancasolain atau 5 solain. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana korelasinya dengan tema kita hari ini? Proses yang mengubahkan hidup kita. Bagaimana Tuhan Allah kita mengubah kehidupan kita, memproses kita. Melalui apa saja Allah mengubah, Allah memproses kehidupan gerejanya, supaya gerejanya semakin hari semakin menjadi sempurna, sama seperti Dia yang adalah sempurna. Nah, ada beberapa poin penting yang ingin kita pelajari bersama. Oh, kenapa dia ini? Wah, ini mesti ganti. Udah ya? Tolong diklik ya, yang pertama. Kayaknya ini ada gangguan ini. Harus diganti yang baru. Ya, yang pertama, Allah memproses hidup kita melalui berkat-berkat yang Allah berikan dalam hidup kita. Amin. Selanjutnya, melalui pengalaman sukar yang Allah izinkan dalam hidup kita. Itu proses yang kedua. Dan proses yang ketiga, melalui penundaan yang Allah lakukan dalam hidup kita. 3 poin ini kita akan bahas bersama. Bagaimana Allah memproses kehidupan kita. Klik dulu, Nan. Yang pertama, Allah memproses hidup kita melalui berkat-berkat yang Allah berikan dalam hidup kita. Amin. Semua mengalami berkat Tuhan? Amin. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam catatan Alkitab, paling tidak saya ambil 2 contoh tentang bagaimana Allah memproses umatnya melalui berkat-berkat yang Allah berikan kepada mereka. Apakah mereka melalui berkat itu tetap melekat dan dekat dengan Allah, semakin mencintai Allah, semakin mengasihi Allah, ataukah melalui berkat-berkat itu justru umatnya bukannya makin dekat dengan Allahnya, tapi justru makin dekat kepada berkat itu, makin mengikat dirinya dengan berkat itu. Alkitab memberikan, saya ambil 2 contoh saja. Contoh yang positif dan contoh yang negatif. Contoh yang positif yang pertama adalah Ayub. Bisa diklik? Ayub 1 ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu apa? Saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini sebuah pendahuluan sebagai sebuah informasi yang pasti benar. Karena Allah yang mengatakannya. Dan kalau Allah yang mengatakannya, tidak mungkin Allah itu berdusta. Dan penilaian Allah atas seseorang itu valid. Tidak ada hoax. Kecuali penilaian saya mungkin bisa jadi subjektif. Pak Diko ganteng, itu menurut saya. Kalau menurut Pak Judiarto, belum tentu kan? Tergantung. Ya kan? Itu bisa subjektif. Tapi Allah dalam memberikan penilaian, pasti objektif. Dan itu valid. Sehingga kitab Ayub memulai dengan pernyataan, Ayub adalah seorang yang saleh. Ia sangat jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini awalnya. Dan dalam proses selanjutnya, Ayub adalah orang yang terkaya pada saat itu. Paling kaya dia. Dia punya anak berapa orang? 7 orang. Istri berapa? 1. Dan dalam semua yang dilakukan Ayub, benar-benar dia membuktikan diri ayat 1 itu. Dalam menjalankan seluruh gerak hidupnya, bisnisnya, usahanya, pekerjaannya, rumah tangganya, anak-anaknya, mereka memang berpesta pora. Tetapi Ayub sebagai pemimpin, dia selalu membawa anak-anaknya, mengumpulkan mereka, lalu berdoa kepada Tuhan. Jangan-jangan anak-anaknya telah melakukan sesuatu yang salah kepada Allah yang telah memberkati mereka dalam pesta-pesta yang mereka lakukan. Biasalah orang kaya kan gitu ya. Pesta. Selalu dekat dengan pesta. Ayub tahu itu. Itu sebabnya dia mendoakan anak-anaknya supaya Tuhan tetap menolong dan memberkati mereka.
Ayub tahu semua berkat, semua kesuksesan, semua keberhasilan yang dia peroleh itu semua dari Tuhan, dari Yahweh Elohim. Itu sebabnya dia semakin diberkati oleh Tuhan, semakin dipercayai oleh Tuhan, berkat-berkat yang luar biasa. Dia semakin dekat dengan Tuhan, dia semakin melekat dengan Tuhan. Dia tahu bahwa semua itu adalah sebuah kepercayaan kepadanya, sehingga dia tidak mengikat diri kepada berkat itu. Dia tidak mengikat diri kepada keberhasilan itu. Tapi dia mengikat diri kepada sumber dari berkat itu. Tapi ada juga contoh yang kedua. Yang Tuhan juga berkati sama. Tapi justru mereka lebih dekat dan mengikat diri kepada berkat itu. Bukan kepada Tuhan. Dan dampaknya sangat mengerikan. Klik. Lanjut ya. Lanjut. Nah, ini dia. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 9 sampai 10 bagian. Nah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu apa katanya? Rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan apa? Putuslah nyawanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini, peristiwa di mana gereja perdana, jemaat mula-mula bergerak, solidaritasnya sangat luar biasa. Mereka tahu bagaimana mereka saling mencintai, saling mengasihi, saling memperhatikan satu sama yang lain. Dan dalam semangat itu semua bergerak. Yang punya lebih kasih, yang tidak punya bawa juga apa yang bisa dibawa. Semua solidaritasnya sangat kuat. Lalu adalah dari mereka-mereka yang diberkati oleh Tuhan, mulai menjual apa yang mereka punya, lalu membawanya itu ke depan para rasul. Namun ada satu keluarga yang diberkati oleh Tuhan, punya tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Lalu suami istri ini bersepakat. Mereka tidak mau menjadi penonton dalam komunitas jemaat Tuhan. Mereka ingin berkontribusi sama seperti yang lain juga. Lalu mereka menjual tanah itu. Ya, kalau dinilai harganya 1 miliar. Ini saya lebihkan saja ya. Kan saya khotbah. Nilai tanah itu 1 miliar. Setelah mereka dapat duit itu, suami istri ini duduk bersama. Gimana ini? 1 miliar tuh. Ya udah. Di sana kan harus serahkan semua. Bagaimana? Kita serahkan semua atau gimana? Istri bilang jangan. Sudah cukup banyak itu, nggak usah lagi. Orang lain kan sudah banyak itu. Nggak usah, kita separuh saja. Gimana menurut Bapak? Kalau begitu menurutmu, ayo. Lalu 500 mereka simpan di brankas mereka. 500 mereka bawa ke depan para rasul. Lalu ketika suami bawa barang itu, hasil penjualan itu, 500 juta. Petrus tanya, apakah segini? Iya. Lalu Petrus, kenapa kau tipu Tuhan? Mati. Mati. Seketika itu mati. Ananias pikir Tuhan tidak tahu berapa nilai penjualan tanah itu. Ananias pikir Tuhan bisa dibohongi, Tuhan bisa ditipu. Mereka pikir Petrus kan manusia, nggak mungkin tahu. Ini hamba Tuhan, bisa dibohongi, bisa ditipu. Ngapain? Dia tidak tahu bahwa di balik para murid itu ada Tuhan yang Maha Tahu, Sang Sumber berkat yang memperhatikan semuanya itu. Mereka lupa itu. Dan Petrus katakan, kenapa kau bohong? Kenapa kau tipu? Yang kau tipu itu bukan kami sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul. Yang kau tipu itu adalah sumber berkat itu. Sungguh terlalu. Selesai hidupnya. Lalu datanglah istrinya, Safi. Pertanyaan yang sama. Apakah hanya segini? Kan sudah sepakat. Kalau sudah sepakat suami istri nggak bisa lagi, ya kan?
Lalu Petrus bilang, mengapa kamu berdua bersepakat? Ya, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Dia bilang, istrinya nggak tahu bahwa suaminya sudah mati dan sudah dikubur. Dia tidak tahu peristiwa itu karena dia masih di rumah, masih dandan dia. Masih dandan karena mau ketemu dengan banyak orang kan, jadi dandan dulu. Biasanya istri itu kalau dandan agak lama karena bahan dekorasinya juga banyak, ya kan? Makanya terlambat dia, suami duluan, nggak enak. Ditunggu kan nggak enak. Dia tidak tahu apa yang terjadi sama suaminya. Lalu dia datang dengan cantiknya. Kan sudah dandan, ya kan? Saya nggak tahu wajahnya gimana sih, tapi dalam gambar yang saya lihat, ya dia dandan. Sehingga tampil cantik. Betul ya? Petrus bilang, seginikah yang kamu jual hasilnya? Iya, segitunya. Lalu Petrus bilang, kenapa kamu sepakat? Seakan roh Tuhan tidak tahu kesepakatan jahat yang kamu lakukan ini. Lebih bagus kamu jujur, kami jual 1 miliar, 500 kami simpan, 500 kami bawa. Lebih bagus kan jujur kan? Daripada tipu hanya 500. Yang dia tipu itu Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan sangat keras. Karena masih perdana. Kuasa Tuhan nyata. Dan Safira pun senasib dengan suaminya. Dikubur bersama. Hanya gara-gara berkat. Mereka tidak jujur dengan berkat itu. Kadang Tuhan memproses kita juga seperti itu. Kadang kita tawar-menawar. Seakan-akan Tuhan tidak bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Seakan-akan Tuhan tidak mempedulikan kita. Kalau kita mempersembahkan semuanya bagi Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak perhatikan kita dan Tuhan telantarkan kita. Kadang-kadang berkat itu kita pikir itu segalanya bagi kita. Kita lupa bahwa sang sumber berkat itu bertanggung jawab dalam hidup kita. Dia tidak mau berkat yang dia berikan dalam hidup umatnya merusak hidup umatnya, bahkan merusak hubungannya dengan umatnya. Tuhan tidak mau. Tapi yang salah bukan Tuhan. Yang salah adalah penerima dan pengelola berkat itu. Betul? Itu sebabnya saya selalu pakai ilustrasi. Saya pikir jemaat Tuhan masih ingat. Ada sebuah keluarga di satu kampung. Suami istri. Suami istri ini sangat baik. Selalu membuktikan kebaikan-kebaikannya kepada siapapun yang datang. Dan kebaikan mereka menjadi buah bibir pembicaraan banyak orang di kampungnya. Di warung kopi, di restoran, di mana pokoknya jadi bahan pembicaraan bahwa keluarga itu sangat baik. Dan kebaikan keluarga menyebar lagi ke kampung yang lain. Dan dari kampung yang datang lihat, gimana, benar nggak dia? Oh benar. Dan bukan saya kampung sebelah yang dengar kebaikan sampai ke dunia kayangan pun para dewa. Kebaikan itu sampai. Lalu para dewa rapat untuk memberikan penghargaan, apresiasi kepada keluarga yang baik ini. Mereka sudah siapkan hadiah untuk diberikan kepada keluarga yang baik hati ini. Tapi satu dewa bilang, pimpinan interupsi. Sebelum hadiah diberikan kepada keluarga yang baik itu, izinkan saya untuk datang ke rumah keluarga yang baik hati itu. Untuk melihat benarkah mereka itu baik hati. Lalu pimpinan rapat dan semua peserta rapat, oke sepakat, palu diketuk, kamu turun jadi manusia. Datang. Namanya dewa tahu kapan mereka makan siang. Ya kan? Suami istri ini menyiapkan makan untuk makan siang. Ada singkong tumbuk, daun singkong tumbuk. Ada ikan teri. Kok disambung semua sih? Ya kan? Sudah tersaji di meja makan, suami istri duduk mau makan. Pas mau makan, pintu rumah diketok. Mereka tinggalkan meja makan karena mau melayani tamu. Namanya orang baik. Mereka buka pintu dan silakan masuk. Lalu suami kasih kode kepada istri. Kan gak enak kasih makan tamu cuma daun singkong dengan ikan teri.
Mereka punya 1 ekor bebek. Suaminya kasih kode sama istri, ambil bebek itu dan olah. Namanya suami istri kan tahu, kasih kedip mata udah tahu pesannya. Langsung istri dengan gerak cepat menuntaskan itu, dan sajian di meja makan selesai. Lalu dia datang ke depan, dia kasih kode kepada suami, sudah siap. Suaminya, ayo kita makan siang. Wah, kebiasaan di kampung itu tamu harus makan duluan. Enak ya kalau tamu makan dulu itu enak ya. Seperti itu, makan. Namanya dewa, dia habiskan semua, nggak ada sisa. Karena dia sedang menguji suami istri yang baik hati. Apakah mereka mengeluh atau bersungut-sungut? Tapi suami istri senang sekali. Apalagi istrinya senang sekali karena dia pikir masakannya enak sekali. Habis dimakan oleh tamu ini, dia senang sekali. Lalu tamu ini kasih keluar tongkat. Dia mulai ketok piring. Berubah jadi emas. Ketok gelas, berubah jadi emas. Ketok sendok, berubah jadi emas. Ketok tempat nasi, berubah jadi emas. Lalu dia bilang, silakan ambil, jual, beli 1000 ekor bebek. Karena 1 ekor bebek kamu sudah dipotong tadi kan. Ini bisa beli 1000 ekor bebek kamu piara. Suami istri pandang-pandang. Lalu mereka dua bilang, geleng kepala, enggak mau. Hah? Belum cukup. Dia pergi ke dapur. Dia ketok lagi. Priuk. Kuali. Berubah jadi emas. Tempat air berubah jadi emas. Tempat rak piring berubah jadi emas. Ini sudah bisa kalian beli 10.000 ekor bebek. Suami istri pandang-pandang, geleng kepala. Hah? Belum cukup juga ini. Marah nih dewa, dia pukul rumah. Jadi emas. Ini sudah kalian bisa keliling dunia. Suami istri pandang-pandang lalu bilang, geleng kepala. Hah? Mau kalian apa? Marah dewa ini. Ini sudah semua berubah jadi emas, masa belum cukup juga? Lalu suami istrinya bilang, kami mau tongkatnya. Karena di kebun masih ada. Karena suami istri tahu, kalau jual kan habis. Tapi kalau punya tongkatnya, habis ketok lagi. Kalau suami istri berantem, suami pegang tongkat, ketok istri. Jadi, suami istri ini bijaksana. Mereka tidak gila dengan harta berkat itu. Tapi mereka tahu sumbernya. Karena kalau dapat sumbernya, mereka akan terus bisa melakukan apa saja. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup kita, kita lebih senang mana? Senang berkat atau sumbernya? Pada umumnya orang senang berkat. Lalu lupa sumbernya. Seperti itu. Itu sebabnya Tuhan memproses hidup kita. Ketika Tuhan melihat bahwa kita sudah terlalu dekat dengan berkat, mengikat diri dengan berkat, Tuhan biasanya kasih intervensi tanpa kita sadar atau tidak. Tuhan ketok kita untuk mengingatkan kita bahwa hidupmu bukan bergantung kepada berkat itu. Hidupmu bergantung kepada sumbernya. Tuhan mau supaya ketika kita diberkati oleh Dia, kita semakin mengasihi Dia, kita semakin dekat dengan Dia, kita semakin mencintai Dia, dan melakukan apa yang Dia mau. Itu yang Tuhan mau. Tapi seringkali kita dikelabui oleh dunia ini, sehingga kita lebih cinta kepada berkat, berkat, dan berkat ketimbang kepada Tuhan. Itu sebabnya corona hadir, menghancurkan semua. Dan akhirnya orang tidak siap. Banyak yang ambruk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allah memproses hidup kita dengan berkat-berkat yang Dia berikan bagi kita. Bahkan diri kita pun adalah berkat daripadanya. Kesehatan kita, kekuatan kita itu dari Dia. Itu sebabnya kita harus ingat. Semakin kita diberkati oleh Tuhan, semakin kita mengasihi Dia. Amin.